Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan khutbah ketika wukuf di Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala baital mathabata lin-nasi wa amnah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ja'alal baita minasy-syari'ati ruknan wa surufan wujuhana ila qiblati fakana dzalika min ni'matil udmai. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق ذاكرا أسماء ربه الحسنى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وهي نعمة عدة اليوم الميعاد. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, duyuful wa duyuf rahmah, saudara-saudaraku sekalian yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah khususnya, tanah yang diimpikan oleh berjuta bahkan bermiliar umat Islam di luar sana. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertobat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa, sebanyak apapun dosa yang berlumuran di tubuh kita, insya Allah akan dimaafkan. Di tanah ini pula, saat ini pada Duyuf Rahman, Allah membanggakan kita hamba-hambanya di hadapan jamaah para malaikat. Dikatakannya bahwasanya hamba-hambaku datanglah kepadaku dengan rambut kusut musai dari setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, percayalah dan berpencarlah kalian di Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah SAW juga bersabda, Ma min yawmi aktsaru min ayyatakillai fihi 'abdan minan nar min yawmin Arafah. Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah SAW berkhutbah dengan penuh kesungguhan dan mohon perhatian yang sangat dari jemaah karena saking pentingnya isi khutbah yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Dan sampai-sampainya di akhir khutbah beliau mengangkat telunjuknya ke langit dan menunjuk orang banyak, Allahumma syahid, Allahumma syahid, Allahumma syahid, ya Allah saksikan, ya Allah, insyaallah, ya Allah saksikanlah dan saksikanlah saking mulianya hari Arafah ini. Lalu apa kelebihan dan keistimewaan kita? Marilah kita menengok sejenak diri kita ini. Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat. Di sepanjang hari yang telah kita jalani, hari-hari kita penuh dosa, penuh dengan kejujuran yang sering kita laksanakan, dengan penuh dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Semoga siapapun yang dihadirkan di padang Arafah ini tidak terbesit sedikit pun di hatinya kebanggaan, kesombongan, ria, keangkuhan sehingga merasa diri lebih baik dari yang lain. Berhajinya tidak bukan merupakan jaminan bahwa kita tidak baik dari saudara-saudara kita di tanah air. Kita di sini saudara-saudara yang ada di sini Duyufur Rahman, belum pasti kita adalah pribadi yang lebih baik dari saudara-saudara kita di tanah air. Duyuf Rahman, jemaah Arafah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana masyarakat manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Kain yang kita pakai, apapun baju yang kita pakai, harga yang paling mahal pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita semua hanya adalah hamba Allah, abdullah. Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rezeki. Berbanyak orang berbondong-bondong melakukan pekerjaan dari pagi sampai malam, tetapi ujung-ujungnya dia lupa untuk melaksanakan hal kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nuraninya, sehingga mereka berbuat dan berbicara, mendengar dan melihat bukan lagi karena dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Para hujjaj Duyuf Rahmah sekalian yang dirahmati Allah,
Masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini, yang intinya adalah mewabahnya musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya untuk manusia tapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan berabaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah, krisis moral, dan krisis-krisis yang lainnya, dan akhirnya mendamparkan manusia pada krisis peradaban. Allah Ta'ala berfirman, "Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiyakum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka akibat perbuatan mereka itu sendiri, agar mereka kembali. Ar-Rum ayat 41. Melihat akibat-akibat dosa yang sedemikian menggenaskan lagi mencemaskan ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya. Dosa-dosa yang telah kita perbuat, kita mencoba untuk menahannya dan mencoba untuk menjalankan hidup lebih baik, dan tentunya bisa menenangkan hati kita. Tamu-tamu Allah yang dirahmatinya, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu, oleh ajal kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Allah, para daruf rahman, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu serat dan maghfirah dan rahmat oleh Allah. Alangkah indahnya jika hari-hari yang kita lalui kita gunakan untuk beribadah dengan lisan yang basah dengan menyebut asmanya, dengan ibadah yang selalu kita laksanakan. Hadirin hadirat sekalian, alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput kita kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa-dosa, aib-aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita, tidak ada harta yang haram yang melekat pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak, tubuh kita berbasuh air wudhu, air mata kita sedang menetes merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah kita sedang bertasbih liris syahdu menyebut nama Allah, keringat bahkan darah kita sedang jatuh bersimbah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah melakukan jihad fisabilillah. Dan alangkah beruntungnya kita andai kata saat berpulang nanti kita benar-benar sudah siap dengan bekal cukup. Wahai saudaraku, mau kemana lagi? Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Wa mal hayatud dunya hiya darul hayawan. Sesungguhnya dunia ini hanya titipan. Dunia ini hanya sementara, hanya tempat kita bermain-main dan tidak kekal dan maupun abadi. Maka dari itu saudara-saudara, bahwasanya dunia kekal nanti adalah nanti yang ada di akhirat. Dosa-dosa yang kita lakukan, segala apapun amal yang kita lakukan akan dihisabnya. Dan akhirnya hadirin dan kaum muslimat yang hadir di tanah Arafah kali ini, patut kita syukuri nikmat berkumpul di padang Arafah ini seperti hari ini, yang entah berapa kali kita mengalaminya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Hati tak ingin cepat mati, namun ajal tak dapat ditolak. Walau kuntum fi burujim musayyidah, kematian akan terus dan tidak akan pernah bisa digagalkan, walaupun kita berbalik dari jeruji tempat besi yang sangat-sangat tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Cukup pedas demi peringatan yang sudah mudah-mudahan menggugah kita untuk dapat hidup seimbang. Islam tidak menghendaki kaum muslimin untuk selalu memikirkan kematian dan kehidupan akhirat. Islam mengatur kehidupan sedemikian kompleks. Agama Islam adalah agama yang dihadirkan untuk bisa meluncurkan aturan-aturan kehidupan, bukan aturan kematian. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk tetap hidup tertib diperlukan sarana fisik dan material. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Faidha qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullahi katsiran la'allakum tuflihun." Sekiranya sholat telah ditunaikan, bertebarlah kalian di bumi sambil mengharap karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala Rasulullah SAW usai melontar Aqabah, seorang sahabat berkata,
Wahai Rasulullah, saya telah bercukur, namun saya belum menyembelih. Rasulullah berkata, lakukanlah dan tidak ada beban bagimu. Sahabat yang lain berkata, saya baru melempar setelah sore. Puluhan orang bertanya mengajukan cara berhaji yang termudah untuk mereka, dan Rasulullah SAW menjawab, la haraj. Abdullah bin Amir pernah menghitung dan tidak kurang dari 24 cara. Bercukur sudah melempar, bercukur sebelum melempar, tawaf ifadah sebelum melempar, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa Rasulullah SAW menghendaki kemudahan dalam ibadah jasmaniah, suatu ajaran yang maha bijak yang perlu diteladan dan ditiru, diejawantahkan di kemudian hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita adalah makhluk-makhluk yang sebenarnya ciptaannya telah dibangga-banggakan, dan juga di mana kita ini adalah makhluk yang insya Allah kedepannya adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan olehnya ketika kita bisa menggunakan lisan kita untuk terus berzikir dan kita terus beribadah kepadanya. Dan pada akhirnya kita hanyalah seorang manusia yang selalu menuntut dan juga selalu meminta ampunan dan maghfirahnya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh bencana. Ya Allah, titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami di hadapan-Mu. Jangan biarkan ada anak-anak mencoreng aib di wajah kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau pembalas segala kebaikan. Lipatkanlah ganda rezeki terhadap siapapun yang membantu dan menjadi jalan bagi sampainya kami di tanah suci ini ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakanlah mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tabur ya alim ma fi sudur. Rijna ya Allah minaz zulumati lan nur. Ya Allah, undang kami kembali ya Allah. Undang kami kembali ya Allah berhaji ke tanah suci ini bersama istri kami, keluarga kami ya Allah, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Engkau Allah yang menggenggam segala kejadian. Ya Allah, akhirnya berilah pada kesempatan ini nikmat karunia dan keselamatan untuk bisa berhimpun di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surgamu, tempat tidak seorang tertipu, tempat tidak seorang pun bisa bersedih, tempat semua harapan terjawab, tempat segala semua derita akan berakhir. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu, tiada tempat bergantung bagi kami, dan Engkaulah satu-satunya tempat bernaung kami. Penuhilah seluruh harapan kami ya Allah, dengan Kau mengijabah seluruh tinta dan doa-doa kami. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji kami. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu fa innallaha amarakum bis-salati was-salam ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal munhad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanina fi kulli makan wa ansur ibadakal muwahhidin. A'zil islam wal muslimin wa a'zil syirka wal musyrikin wal fi qulubihimul ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi wa yazikum. Walizikrullahil akbar wallahu ya'lamu bima tasifun. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.